Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Deden Tektona yang membahas dunia konveksi agar menjadi inspirasi dan motivasi untuk kemajuan kita. Baik itu yang baru memulai, kemudian juga atau yang sudah menjalankan konveksi dan berharap semakin maju dan berkembang. Sahabat semuanya, konveksi tidak lepas dari membuat sebuah produk. Baik itu yang produk untuk dikonsumsi oleh pemesan kita yang custom ataupun untuk dipasarkan secara umum, baik di offline, di pasar, ataupun di marketplace secara online, sahabat semuanya. Nah, ada satu pertanyaan, bagaimana caranya kita membuat sebuah produk agar produk itu bisa laku, agar produk itu bisa diserap oleh pasar dengan baik, sehingga semakin banyak penjualan dan tentunya semakin banyak menghasilkan keuntungan untuk kita selaku pelaku konveksi. Sahabat semuanya, untuk mengetahui bagaimana caranya meng-create atau membuat sesuatu produk agar lebih mudah terjual, saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia di channel ini. Sahabat semuanya, tidak sedikit bahwa sebuah konveksi atau sebuah produsen di baju itu membuat sesuatu produk itu berdasarkan imajinasi yang ada di pikirannya. Harapannya bahwa produk yang didesain sendiri, dimodifikasi sendiri sesuai dengan kemauannya, itu harapannya orang lain pun akan membelinya karena menurut pembuatnya produk ini bagus, kualitasnya bagus, desainnya bagus, kemudian juga paduan warnanya oke. Tapi dia hanya memikirkan keinginannya sendiri. Dia hanya berpikir tentang imajinasinya sendiri. Dan ternyata setelah dibuat produknya, barangnya tidak terjual karena berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pasar, berbeda dengan yang diinginkan oleh calon-calon konsumennya. Nah, sahabat semuanya, lalu bagaimana caranya agar apa yang kita buat itu diterima oleh pasar, kemudian juga laku terjual? Nah, sahabat semuanya, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kisi-kisinya membuat atau menciptakan, meng-create sebuah produk agar produk tersebut sesudah dibuat dan diminati oleh pasar atau konsumen kita. Nah, untuk menjelaskannya saya ingin membuat sebuah gambar, ilustrasi sahabat semuanya. Nah, kita sebuah konveksi tentunya tidak lepas dari baju, celana, atau kaos. Nah, saya akan membuat sebuah ilustrasi. Ini adalah kaos ya, sahabat semuanya. Nah, bayangkan kita akan membuat sebuah kaos ya. Sebuah kaos. Bagaimana caranya agar kaos tersebut mudah terjual? Itu kaos. Tapi secara umum adalah ini produk yang ada di konveksi. Nah, bagaimana cara membuat atau mendesain atau juga menciptakan sebuah produk? Nah, dari sini kita harus berpikir bahwa produk yang akan kita buat itu mestinya melingkupi tiga hal. Melingkupi tiga hal. Baik, kita tiga hal. Di sini 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama, jika kita akan menciptakan sebuah produk, maka kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang pertama adalah dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Atau need. Nah, yang dibutuhkan oleh konsumen. Bagaimana sih kebutuhan konsumen? Anggaplah kita itu menjadi seorang konsumen. Maka kebutuhan seorang konsumen itu apa? Misalnya jika dia muslim, maka untuk wanita-wanitanya kebutuhannya adalah menutup auratnya, misalnya seperti itu. Atau juga untuk baju olahraga. Nah, kebutuhannya apa? Kebutuhannya ada bajunya yang menyerap keringat, yang elastis, yang tidak berat, seperti itu. Itu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalau misalnya sahabat semuanya membuat produk pakaian anak, apa yang dibutuhkannya? Ya, tadi menyerap keringat, kemudian juga tidak kaku, desainnya juga oke untuk anak-anak, itu yang dibutuhkan. Jadi sebelum kita menciptakan produk,
kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Caranya bagaimana? Bisa melakukan survei, tanya-tanya kepada beberapa orang, atau juga anggaplah kita sebagai konsumen. Itu yang pertama. Jadi banyak-banyaklah mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian juga yang dibutuhkan oleh konsumen itu biasanya adalah jika banyak ornamennya, maka fiturnya harus mudah. Seperti misalnya membuat fitur yang mudah itu yang ada kancingnya. Nah, kancingnya mudah dimasukkan, mudah dibuka, kemudian juga ada fungsinya seperti itu kan yang dibutuhkan oleh konsumen seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian juga yang kedua adalah yang diinginkan. Yang diinginkan. Nah, kenapa ini di kebutuhan keinginan, ini kebutuhan. Kalau yang diinginkan itu istilahnya adalah yang diinginkan ya. Nah, apa yang diinginkan oleh konsumen? Kalau tadi adalah yang dibutuhkan, butuh yang elastis kalau olahraga, butuh yang menyerap keringat ringan, itu yang dibutuhkan, itu kebutuhan yang harus ada. Tapi kita juga harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh konsumen. Inginnya apa? Inginnya keren, inginnya bahannya awet, inginnya eye catching ya, seperti itu. Itu yang diinginkan. Kemudian juga apalagi yang diinginkannya adalah harganya terjangkau, seperti itu. Kemudian juga apalagi yang diinginkan oleh konsumen. Yang diinginkan oleh konsumen itu kalau belinya nggak ribet seperti itu. Nah, jadi selain apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kita pun harus memikirkan apa yang diinginkan konsumen. Jangan memperhatikan apa yang, oh aku yang membuat sesuai keinginanku saja. Enggak, sama semuanya. Misalnya desainnya, warna-warninya seperti itu. Orang konsumennya juga senangnya warna yang trennya warna pink umpamanya, kita membuatnya berbeda, itu tidak diinginkan oleh konsumen. Jadi selain yang dibutuhkan adalah yang diinginkan. Kemudian juga ada hal yang perlu diperhatikan oleh kita dalam membuat produk nanti adalah sesuatu yang ditakutkan. Yang ditakutkan. Yang ditakutkan oleh konsumen. Nah, yang ditakutkan oleh konsumen itu apa? Nah, kita harus memikirkan rata-rata konsumen itu apa sih yang ditakutkan terhadap produk kita. Nah, kalau kita jahitannya mudah robek, jahitannya mudah jebol, itu yang ditakutkan. Berarti kita harus membuat produk yang jahitannya bagus agar tidak mudah jebol, tidak mudah robek seperti itu. Kemudian juga yang ditakutkan oleh konsumen apa? Kalau sahabat membuat produk bayi, maka yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh konsumen itu apa? Nanti takut gatal-gatal si bayinya, nanti gerah, sering menangis, seperti itu kan yang ditakutkan oleh konsumen. Kita harus bisa menghindarinya sahabat semuanya. Kemudian juga yang ditakutkan konsumen itu apa? Seperti misalnya, oh bajunya sih bagus nih, sesuai dengan keinginanku, eye catching oke, yang dibutuhkannya oke, enak nih, nyerap keringat seperti itu, elastis. Tapi ternyata konsumen itu takut bahwa si bajunya itu cepat pudar. Kalau kata bahasa Sunda mah cepat bladus, cepat belel seperti itu. Nah, itu yang dikhawatirkan konsumen. Biasanya konsumen itu mencari baju itu selain yang indah dipandang, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan dia juga mencari jahitannya yang kuat, suka dipegang-pegang, dicoba-coba, itu karena dia khawatir bahwa yang dibelinya itu mudah robek, mudah kusam, atau juga jangan-jangan pas dipakai nggak nyaman, polanya nggak bagus, kan? Itu yang dikhawatirkan oleh konsumen. Nah, sahabat semuanya, maka dari itu sahabat yang akan membuat sebuah produk, maka perhatikan yang 3 ini. Apabila sudah bisa menghasilkan sesuai yang 3 kategori ini, insya Allah produk sahabat bisa diterima oleh pasar. Semoga apa yang dijelaskan tadi menginspirasi di saat kita akan membuat sebuah produk. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, atau share kepada sahabat yang lainnya agar sesama dunia konveksi semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.